Saya persilakan Irfan. Ya. Kalau pertanyaannya Iran versus Israel siapa yang menang? Saya berani mengatakan Iran yang menang. Setidaknya Iran menang 2-0. Pertama, dari soal siapa yang pertama kali ngasih isyarat untuk mengajak gencatan senjata. Saya kira dari beberapa 2 hari menjelang gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump, sudah beredar berita Israel bersedia gencatan senjata jika Ali Khamenei setuju. Itu satu. Yang kedua dilihat dari seberapa target tercapai. Kan target Iran seperti yang kita ketahui adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Target Israel maksud saya. Yang kedua menggulingkan atau mengganti rezim. Itu opini yang berkembang di masa berkecamuknya perang ini. Soal fasilitas nuklir Iran, kan baru-baru ini kita ketahui 3 fasilitas nuklir Iran, situs nuklir ya. Fordo, Natan dan satu lagi itu dihancurkan oleh Amerika. Tapi report dari Badan Atom, IAEA dan juga negara-negara Arab yang memantau situasi di konflik ini karena dampaknya akan luar biasa ke negara-negara tetangga, tidak ada efek radiasi radioaktif yang signifikan. Itu artinya serangan Amerika kemarin tidak presisi, tidak betul-betul menghancurkan uranium intinya Iran. Bahkan kemudian pemberitaan menyebutkan bahwa beberapa hari sebelumnya, sebelum serangan Amerika, Iran sudah memindahkan ke lokasi lain yang mungkin belum tidak diketahui. Berikutnya soal berapa situs nuklir Iran yang dihancurkan. Orang lupa bahwa ada satu lagi situs nuklir, reaktor nuklir Iran besar yang tidak disentuh, Bushehr namanya. Itu di pesisir Teluk Persia di selatan. Itu kita ketahui dari pernyataan Vladimir Putin di hari-hari awal perang ini. Putin kan mengatakan selain dia kecaman dia terhadap Israel, Putin mengingatkan bahwa sudah lebih dari 2 dekade Rusia dan Iran punya kerjasama nuklir. Dia sebut situs Bushehr di Iran Selatan, yang di situ kata Putin ada 200-an tenaga nuklir Rusia yang tidak akan saya tarik. Nah, itu sebabnya dan kelihatannya Putin sudah komunikasikan ini ke Israel maupun ke Amerika sehingga itu tidak disentuh. Jadi kalau bicara soal target Israel menghancurkan nuklir Iran, menurut saya gagal total. Bahkan analisis berkembang bahwa kerusakan situs nuklir Iran itu hanya membuat Iran mundur beberapa bulan saja sebetulnya. Jadi dengan cepat Iran bisa membangun kembali situs-situs nuklir mereka. Dan apalagi di situ masih ada Rusia yang terlibat. Berikutnya soal target menggulingkan rezim. Nah ini agak menarik ya. Karena begini, perang ini kan menggunakan 2 semboyan, 2 jargon. Israel menggunakan jargon Rising Lion. Iran menggunakan True Promises 3. Ini sebetulnya 2 sandi atau jargon yang maknanya ideologis dan teologis. Ini perang habis-habisan. Tidak akan berhenti sampai masing-masing mencapai tujuan. Kan ini tujuan ideologis. Mungkin Bang Monik lebih paham makna dari Rising Lion. Itu ada di dalam Alkitabnya Yahudi. Kitab Bilangan. Jadi ada nubuatan seorang nabi non-Yahudi tentang kebangkitan bangsa Israel yang disimbolkan sebagai Rising Lion. Rising Lion itu adalah singa yang lapar yang tidak akan berhenti menerkam sampai tercapai target tujuan kemenangan. Itulah jargon yang dipakai Israel. Itu artinya Israel tidak akan berhenti dengan Rising Lion itu sampai target tujuannya tercapai. Tapi kali ini 2-0 Israel kalah untuk sementara. Di pihak Iran menggunakan True Promises, janji sejati. Ini juga muatan makna teologis. Dan kita lihat juga dari simbol-simbol nama-nama persenjataan Iran juga punya makna teologis dan ideologis. Ini kebetulan menjelang Asyura ya, hari ritual sucinya orang-orang Syiah, Imamiyah Isna Azariyah nih. True promise itu janji sejati. Orang-orang Syiah Isna Azariyah Imamiyah, salah satu sekte mesianik dalam Syiah, itu kan menunggu-nunggu kedatangan Al-Mahdi Al-Muntazor Muhammad bin Hasan Al-Askari
Imam Syiah yang ke-12 yang dalam posisi ghaibah kubro sejak abad keempat Masehi dan akan muncul di akhir zaman menegakkan kembali imamah Ahlul Bait, kira-kira begitu keyakinannya. Dan itu merupakan janji suci dan sejati dan pasti akan terjadi. Makanya kan muncul berbagai jargon-jargon ya Mahdi, ya Ali itu. Bendera-bendera Iran pun ada tulisan ya Ali. Dari setahun yang lalu saya sudah melihat menyimak berbagai ada semacam nyanyi-nyanyi suci tentang ya Mahdi, salam ya Mahdi. Yang dimaksud adalah Imam Mahdi Muhammad bin Hasan al-Askari al-Muntazor yang gaib menghilang di usia remaja dan akan muncul kembali di akhir zaman. Hal yang sama juga terjadi di Yahudi sebetulnya. Kita lihat juga rudal Iran yang pertama dipakai namanya Fatah. Fatah kan ngambil dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ustadz lebih paham saya kira ya. Bahwa kemenangan itu sudah dekat. Kira-kira itu. Kan ada korelasinya tuh. Kalau ini Sunni juga sepakat soal itu. Kedua, rudal berikutnya rudal sijil. Sijil kan diambil dari surat Al-Fil. Tarmihim bihjarotim min sijil. Jadi batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil dijatuhkan ke tentara Gajah Abraha yang akan menyerbu dan menghancurkan Ka'bah. Berikutnya Iran mengeluarkan juga rudal yang namanya Khaybar. Khaybar itu nama benteng Yahudi di utara kota Madinah dulu. Tempat berkumpulnya 3 puak Yahudi yang memberontak. Qainuqa, Quraizoh, Banu Nadir. Berkumpul di sana dan kemudian direbut dan dikalahkan. Dalam peristiwa Khaybar itu terkenal akan kepahlawanan Sayyidina Ali. Di situ digambarkan Sayyidina Ali bisa melompati benteng Khaybar itu. Jadi memang ini perang ini teologis ideologis yang tidak akan berhenti hanya dengan gencatan senjata 12 hari ini. Di pihak Yahudi, tadi saya katakan tadi Rising Lion, itu rujukannya dari kitab Bilangan ya Mbak Poni? Ya. Tentang kebangkitan bangsa Israel, Rising Lion itu digambarkan seekor singa yang lapar yang tidak akan berhenti sampai kenyang, sampai tujuannya tercapai. Dan bukan kebetulan di Israel sendiri sekarang yang berkuasa itu adalah rezim Zionis Mesianik. Yang kurang lebih cita-cita mereka juga sama. Mereka menunggu kedatangan Mesayahnya Yahudi. Yang di akhir zaman akan menggenapi nubuat untuk bangun kembali kerajaan Israel dan dibangun kembali Bait Suci. Begitu kan Bu? Nah, jadi ini 2 pertarungan ideologi besar. 2 ideologi Mesianik. Kecelakaannya kelompok ini juga lagi berkuasa di Amerika. Di sekitar Donald Trump.